Selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta, edisi pada malam hari ini Kamis 17 November 2022. Mari kita berdoa. Sabdamu adalah suluh dan penuntun langkah di dalam perjalanan hidup kami. Anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, ya Allah, agar kami memahami kehendak-Mu. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita malam hari ini, menurut leksionari, diambil dari Yeremia 21 ayat 1 hingga 14. Demikian dituliskan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maasea kepadanya dengan pesan, "Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar, Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami." Kata Yeremia kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat." Sesudah itu demikianlah firman Tuhan kepada Zedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Mereka akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukuman yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Sebetulnya di pasal 20 kita bisa melihat Yeremia diperlakukan tidak adil, disakiti dan dipermalukan. Akan tetapi,
itu semua tidak membuat Yeremia takut melanjutkan tugas kenabiannya. Dengan berani ia menyampaikan firman Tuhan yang keras kepada Pasyur dan Imam Zefanya yang memohon pertolongan Allah mewakili Raja Zedekia dan penduduk Yerusalem yang sedang diserang dan dikepung pasukan Raja Babel. Pesan itu tidak populer dan penuh dengan kalimat negatif. Rupanya firman Tuhan tidak selalu enak didengar, kadang-kadang pedas dan membuat tidak nyaman. Allah murka dan menentang Raja Yehuda beserta penduduk Yerusalem karena ketidakadilan yang dibiarkan merajalela di tengah masyarakat. Ketidakadilan adalah kejahatan serius di mata Allah. Raja seharusnya membebaskan mereka yang tertindas dan menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya. Yeremia menyampaikan hukuman karena kegagalan raja dan bangsa Israel. Lalu agar tetap hidup mereka harus bersedia menjadi jajahan dan tawanan bangsa lain. Kadang-kadang Allah menghukum dengan keras, tetapi kita tahu Allah menghajar umat yang dikasihinya, tetapi juga menyelamatkan dan memberi mereka harapan serta kehidupan. Kita tidak perlu harus mengalami hukuman seperti yang dialami Raja Zedekia bersama umatnya. Karena itu, sebagai umat Allah di masa kini, hendaknya kita terus-menerus mengusahakan keadilan dan perdamaian bagi semua. Sebagai penutup renungan dan doa di malam ini, saya akan membacakan doa berkat dari tradisi Fransiskan. Kiranya Allah memberkatimu dengan kegelisahan dan ketidaknyamanan atas jawaban yang mudah, kebenaran yang setengah-setengah, relasi yang palsu dan dangkal, sehingga engkau tergerak untuk mencari kebenaran dengan berani dan menumbuhkan cinta yang mendalam di hatimu. Kiranya Allah memberkatimu dengan kemarahan yang suci, melihat ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan eksploitasi orang, sehingga engkau tergerak untuk bekerja tanpa lelah, mengusahakan keadilan, kebebasan, dan perdamaian bagi semua orang. Kiranya Allah memberkatimu dengan air mata yang ditumpahkan bagi mereka yang menderita kesakitan, penolakan, kelaparan, atau kehilangan semua yang mereka sayangi, sehingga engkau tergerak untuk mengulurkan tangan menghibur mereka dan mengubah rasa sakit menjadi sukacita. Kiranya Allah memberkatimu dengan kebodohan yang cukup untuk percaya bahwa kita benar-benar dapat membuat perbedaan di dunia ini, sehingga kita mampu dengan rahmat Tuhan melakukan apa yang diklaim orang lain tidak dapat dilakukan. Allah Sang Halik, Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus Sang Pembimbing menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin.